datang di channel YouTube aku. Di sini aku punya konten baru yang membahas tentang semua hal yang menjadi favorit aku. Aku suka banget nonton drakor. Siapa sih dari kalian yang nggak pernah nonton drakor sama sekali? Pasti pernah dong. Di sini apa ada sih orang yang nggak tahu apa itu drakor? Buat kalian yang nggak tahu, aku jelasin ya. Drakor yaitu drama yang tayang di Korea Selatan yang saat ini banyak disukai dan digemari oleh banyak orang. Pasti ada juga dong dari kalian yang lagi nonton drakor yang lagi tayang atau drakor yang baru-baru. Kalian pasti tahu dong, kalian harus nunggu 1 minggu buat bisa nonton drakor yang cuma tayang 2 episode. Pasti kalian bosen dong kalau harus nunggu lama. Kalian pasti nonton drama-drama yang lain yang sudah selesai tayangnya, baru nunggu drama kalian tayang kan? Ataupun kalian juga pasti ada yang nonton movie Korea sembari nunggu drakor yang kalian sukai itu belum tayang. Jadi di sini aku akan merekomendasikan 5 movie yang jadi favorit aku, dan aku akan bagi ke kalian judul-judul movie yang jadi favorit aku. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan di skip ya, tonton terus, happy watching. Movie pertama yang aku rekomendasiin untuk kalian berjudul A Werewolf Boy. Movie ini tayang tahun 2012 dan berdurasi 2 jam 6 menit yang memiliki genre romansa fantasi. Sinopsis dari film ini yaitu seorang wanita tua yang kembali mengunjungi tempat tinggalnya dulu sekitar 50 tahun yang lalu saat dia bertemu dengan anak laki-laki serigala di kegelapan. Dia mengajarinya cara menunggu, makan, cara berpakaian, membaca, menulis, dan perilaku-perilaku normal manusia biasanya. Anak laki-laki itu jatuh cinta kepada satu-satunya orang yang memberikan kasih sayang kepadanya. Namun saat terdesak, insting hewannya keluar dan membuat para warga mulai ketakutan. Suatu ketika, saat si wanita ini pingsan dan si anak laki-laki ini ingin mencari bantuan, semua orang dewasa di daerah tersebut sedang tidak ada, jadi terpaksa dia membawanya ke hutan. Saat tersadar, si wanita ini tahu jika nanti dia ditemukan bersama si anak laki-laki, maka si anak laki-laki itu pasti akan dibunuh karena dikira akan membahayakan nyawa dari si wanita itu. Demi menyelamatkan si anak laki-laki itu, si wanita terpaksa meninggalkan dia di hutan dengan janji, "Tunggu aku akan kembali." Movie ini diperankan oleh Song Joong Ki dan Park Bo Young. Buat kalian yang penasaran dengan movie ini, kalian bisa segera tonton movie-nya sekarang juga. Oke, terima kasih. Movie kedua yang aku rekomendasiin buat kalian yaitu berjudul Miracle in Cell No. 7. Movie ini tayang tahun 2013 dan berdurasi 2 jam 7 menit dengan genre komedi melodrama. Sinopsis dari film ini yaitu bapak tunggal yang memiliki kelainan cacat mental yang memiliki seorang anak gadis yang masih kecil. Anaknya itu selalu membantunya dan selalu bersamanya setiap hari. Anak gadis ini ingin memiliki tas Sailor Moon. Karena itu si bapak berusaha ingin membelikan tas itu untuk anaknya. Suatu ketika saat dia ingin membeli tas itu di satu toko, tas itu tinggal satu dan telah dibeli oleh anak komisaris polisi. Beberapa hari kemudian, anak komisaris polisi itu memberitahukan letak toko yang juga menjual tas Sailor Moon. Namun karena cuaca saat itu sedang salju dan jalan-jalan menjadi licin, anak itu tidak sengaja terpeleset dan kepalanya terkena batu bata sehingga menyebabkannya meninggal. Bapak ini dulu pernah dipelajari cara melakukan CPR, karena itu dia mencoba memberikan pertolongan pertama yaitu melakukan CPR. Ada seorang ibu-ibu yang mengetahui tindakan dari
bapak itu dan mengira bahwa bapak itu melakukan tindak pelecehan seksual kepada anak itu sehingga melaporkannya ke polisi. Bapak ini harus dipenjara karena tuduhan dari saksi tersebut. Dia mengalami perlakuan yang buruk dari teman satu selnya dan juga dari penjaga tahanan. Namun, lama-kelamaan teman satu selnya mulai mengetahui bahwa bapak ini memiliki sifat yang baik hati. Karena itu, dia berusaha ingin membantunya bebas dari penjara. Namun, satu hari sebelum pengadilan bapak itu, si komisaris polisi ini mendatangi bapak itu dan mengancam akan mencelakai anaknya jika dia tidak mengakui kejahatannya. Saat pengadilan, bapak ini terpaksa dijatuhi hukuman mati oleh jaksa. Beberapa tahun kemudian, anaknya mampu membuktikan bahwa ternyata bapak ini tidak bersalah. Movie ini diperankan oleh Ryu Song Ryong sebagai bapaknya, Kal So-won sebagai anaknya yang masih kecil, dan Park Shin-hye sebagai anaknya yang sudah dewasa. Jadi buat kalian yang ingin nonton, kalian bisa segera tonton movie-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang sudah pernah nonton, kalian bisa tonton lagi. Happy watching! Movie ketiga yang aku rekomendasiin untuk kalian berjudul Alice Boy from Wonderland yang tayang tahun 2015 dan berdurasi 2 jam 2 menit yang memiliki genre fantasi, horor, misteri, dan ada unsur romantisnya sedikit. Pemain dari movie ini adalah Jung So Min sebagai Hye Jong, Hong Joo Hyun sebagai Hwan. Sinopsis dari film ini yaitu Hye Jong yang tidak mengingat sama sekali semua kejadian saat dia berumur 4 tahun. Ketika malam hari pun dia sering mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Setelah dewasa, dia tidak mampu lagi mengatasi semua mimpi buruknya dan mendatangi seorang dukun. Dukun itu menyarankan untuknya kembali ke tempat tinggalnya dulu saat dia berumur 4 tahun di sebuah villa yang dikenal dengan nama Wonderland. Ketika datang ke villa itu, dia bertemu dengan Hwan dan seekor kelinci putih. Dia juga mengetahui bahwa setiap hari Hwan mengalami kematian yang sama di saat yang sama dengan luka yang sama berulang-ulang. Ketika itu, selama 15 hari ke depan, dia menemukan sesuatu yang telah hilang dalam dirinya, dalam ingatannya, dan dia mampu menemukan puzzle-puzzle yang terpotong dan mampu mempersatukannya kembali. Buat kalian yang nggak paham dengan sinopsis yang aku bacakan dan penasaran seperti apa ceritanya, kalian bisa segera tonton movie-nya sekarang juga. Oke? Movie keempat yang aku rekomendasikan untuk kalian berjudul Parasit. Siapa sih dari kalian yang nggak pernah denger movie Korea yang berjudul Parasit? Bahkan di Indonesia ada sebuah iklan yang terinspirasi dari movie Korea tersebut. Movie ini tayang tahun 2019 dan berdurasi 2 jam 12 menit yang memiliki genre komedi misteri. Pemeran dari movie ini yaitu Song Kang-ho sebagai Kim Ki-taek, Jang Hye-jin sebagai Chung Suk, Choi Woo-sik sebagai Ki-woo, dan Park So-dam sebagai Ki-chung. Sinopsis dari film ini yaitu Kim Ki-taek seorang sopir yang menganggur, tinggal bersama 2 anaknya di rumah bawah tanah yang kumuh. Mereka bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Suatu hari, Ki-woo didatangi oleh temannya dan menyarankan untuk bekerja menggantikannya sebagai guru les bahasa Inggris. Dia diterima setelah diwawancara di kediaman Nyonya Park yang sangat mewah. Kemudian dia mengetahui lukisan dari anak Nyonya Park dan menyarankan
kepada Nyonya Park untuk memperkerjakan guru seni bernama Jessica yang tidak lain adalah adiknya sendiri, Ki-jung. Setelah Ki-jung dan Ki-woo bekerja di rumah Nyonya Park, mereka berencana ingin membuat sopir mereka dipecat sehingga sopir tersebut bisa digantikan oleh bapaknya. Setelah bapaknya bisa bekerja di rumah Nyonya Park, kemudian mereka berencana ingin membuat pembantu di rumah Nyonya Park dipecat sehingga bisa digantikan oleh ibunya. Tanpa sepengetahuan mereka, ada sebuah rahasia yang tersimpan di rumah tersebut. Suatu ketika Nyonya Park dan keluarganya pergi berkemah, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi tuan rumah dalam semalam. Namun tanpa sepengetahuan mereka, mantan pembantu Nyonya Park kembali karena ingin mengambil barang-barangnya yang ketinggalan. Tapi ternyata dia tidak ingin mengambil barang-barangnya ketinggalan. Dia ingin memberi makan suaminya yang selama ini bersembunyi di ruang bawah tanah di dapur Nyonya Park. Keluarga Kim takut jika nantinya si mantan pembantu tersebut akan melaporkan kejadian tersebut ke Nyonya Park. Karena itu terjadilah pertengkaran yang sangat besar dan mereka berhasil mengurung si mantan pembantu tersebut bersama suaminya di ruang bawah tanah. Beberapa hari kemudian, keluarga Kim diundang Nyonya Park untuk datang ke acara ulang tahun anaknya. Namun tidak sengaja Ki-woo membuka pintu di ruang bawah tanah. Karena itu si suami dari mantan pembantu itu ingin balas dendam karena akibat dari perkelahian mereka beberapa hari yang lalu mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkap dari movie ini, kalian bisa segera tonton movie-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang sudah pernah nonton, kalian bisa kembali menonton film ini karena menurut aku film ini sangat menarik sekali. Oke? Movie kelima yang aku rekomendasiin untuk kalian berjudul On Your Wedding Day yang tayang tahun 2018 dan berdurasi 1 jam 50 menit yang memiliki genre komedi romansa. Movie ini diperankan oleh Kim Yong Kwang sebagai Hwang Wo-yeon dan Park Bo-young sebagai Kwon Sung Hee. Sinopsis dari film ini adalah Hwang Wo-yeon seorang siswa bandel dan sering bertengkar dengan teman-temannya sebagai bentuk balas dendam karena dulu dia sering diejek karena pendek, namun sekarang dia sudah tinggi. Saat dia dihukum guru di ruang guru, dia bertemu dengan murid pindahan bernama Hwang Sung Hee. Banyak yang menyukai Hwang Sung Hee, termasuk ketua geng yang sering membulinya. Untuk melindungi Hwang Sung Hee, Hwang Wo-yeon berpura-pura menjadi pacarnya dan selalu bersama dengan Hwang Sung Hee. Banyak terjadi kejadian-kejadian yang membuat mereka bisa dekat. Suatu ketika, Hwang Sung Hee terpaksa harus berpindah sekolah lagi. Mereka tidak bisa bertemu selama beberapa tahun. Dan saat lulus, Hwang Wo-yeon bekerja sebagai penjual ayam goreng dan tidak sengaja mengetahui pamflet kampus yang terdapat foto Hwang Sung Hee. Karena itulah dia berambisi dan termotivasi untuk bisa berkuliah di tempat yang sama dengan Hwang Sung Hee. Namun saat dia diterima di kampus tersebut dan saat dia bertemu dengan Hwang Sung Hee, ternyata saat itu Hwang Sung Hee telah memiliki seorang pacar. Suatu ketika Hwang Wo-yeon bisa menyelamatkan Hwang Sung Hee dari kecelakaan, mereka menjadi dekat dan bisa berpacaran. Namun tidak sengaja Hwang Wo-yeon mengatakan satu hal yang tidak seharusnya didengar oleh Hwang Sung Hee dan mengakibatkan mereka berdua putus. Menurut aku, cerita dari movie ini sangat menarik karena menceritakan pasangan yang memiliki tinggi badan yang sangat berbeda.
Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa segera tonton movie-nya sekarang juga. Dan untuk kalian yang pernah nonton, kalian bisa tonton lagi karena menurut aku film ini lucu sekaligus mengharukan. Oke, selamat menonton, happy watching. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sinopsis dari 5 movie yang menjadi favorit aku. Untuk kalian yang ingin merekomendasikan kepada penonton yang lain movie-movie yang menjadi favorit kalian, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian yang ingin menyarankan video atau ingin menyarankan ide-ide untuk videoku selanjutnya, kalian bisa komen juga di bawah. Untuk partisipasi kalian karena sudah menonton videoku kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.